Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Ibu doakan semoga Ananda semua dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini kita akan lanjut pembelajaran proyek ketiga kita dengan tema kearifan lokal dan topiknya melestarikan pepatah petitih dalam Pasambahan Minangkabau. Dalam pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai pengertian pepatah petitih Minangkabau, asal-usul pepatah petitih Minangkabau, tujuan pepatah petitih Minangkabau. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Pernahkah Ananda mendengar kata pepatah petitih? Kapan? Kemudian pernahkah Ananda melihat orang berpepatah petitih? Kapan dan di mana? Lalu, apakah pepatah petitih itu? Nah, sekarang kita masuk pada pengertian pepatah petitih. Pepatah adalah patokan hukum adat yang menjadi sumber dari peraturan yang mengatur segala hubungan dalam masyarakat Minangkabau. Sedangkan petitih adalah aturan yang mengatur pelaksanaan adat dengan seksama. Menurut Jamaris tahun 2002, petata petitih adalah suatu kalimat atau ungkapan yang mengandung pengertian yang dalam, luas, tepat, halus, dan kiasan. Petata petitih merupakan serangkaian ucapan pendek dengan bahasa klasik Minangkabau yang merupakan bagian Kato Pusako. Petata petitih adalah salah satu bentuk sastra lisan Minangkabau yang berbentuk puisi atau pantun dan berisi kalimat atau ungkapan yang mengandung pengertian yang dalam, luas, tepat, halus, dan kiasan. Kita lanjut kepada asal-usul pepatah petitih Minangkabau. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan bersifat heterogen. Masyarakatnya terdiri dari beragam etnik suku dan agama. Suku bangsa yang mencapai puluhan ribu jumlahnya menjadi aset yang sangat penting, sehingga Indonesia termasuk negara yang kaya dengan budaya. Di samping sebagai aset bangsa yang berharga, kebudayaan juga menjadi sumber nilai dan norma yang berperan penting dalam mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab dan beradat, bahkan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Budaya dan adat istiadat Minangkabau memiliki bentuk dan corak yang beragam. Salah satunya adalah kebiasaan menggelar pepatah petitih pada acara-acara tertentu. Pepatah petitih pada hakikatnya bukan sekedar tradisi atau budaya. Lebih dari itu, di dalamnya terkandung berbagai jenis nilai-nilai universal, termasuk juga nilai-nilai pendidikan. Pepatah petitih adalah peribahasa Minangkabau yang berisi nasihat dan ajaran dari para sepupuh. Setiap kalimat yang terdapat dalam peribahasa Minangkabau mengandung filsafat dasar Minangkabau. Selanjutnya kita masuk pada tujuan dari pepatah petitih. Ada beberapa tujuan dari pepatah petitih. Yang pertama, sebagai pedoman dan pegangan hidup bagi masyarakat Minangkabau yang dijadikan falsafah hidup sehari-hari. Yang kedua, sebagai salah satu metode pendidikan di lingkungan keluarganya. Dan yang ketiga, menegakkan moral yang baik agar dapat menghargai sesama manusia dan saling menjaga dengan rasa kekeluargaan. Selanjutnya, Ananda akan menyaksikan sebuah video tentang pepatah petitih
makna bagi kehidupan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya kalam dibaca, puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Malikul Alam dan menggerakkan hati je pikiran, menuangkan paham dalam rasa. Niat diangan dalam lama, cinta di hati laba musim baru kini menjadi nyata. Selawat bertumpang salam Nabi Muhammad junjungan kita umpama lampu nan tagantung torang nan lebih menerangi kepada kita nan bersama. Lain dan daripada itu, kopa lalito dari ulu panjang nyampe pulau dopo nakodo duduk dokit tiang. Koba barito orang dahulu sebari papantang lupo satitia indak boleh hilang. Rumah godang bagonjong tinggi bertingkah di ruang tengah. Topek ukot tu dalam janji niat elok tak berubah. Iyo pulau mah kironyo di badan diri ambo di ukot tu iko kini bakece orang atibo di kediaman bako mo betul kira-kira. Tepeknya gona suliki basimpang tigo toruh kemudian penam godang kemudian kesinan sungai rimbang suruh seketek tibo di padang loeh sinan benang boba diri dalam daerah Pungo Satangkai. Lainan daripada itu gori ampun nambo adik pengulu nenek mama nang godang basa batua sandiak andiko dalam kampung tangkai jokotian dalam negeri. Terus kepada namundo pemimpin dunia arif bijaksana manti di balang jam panglimo pegawai adat pundokan gong sama di dalam imbauan nang bojo dicurai-curai di koka ditanggo ikan gulamo diulang-ulang mengoka dibaca cerita lamo. Jadi pada hari kini pembahasan kita adalah berkaitan jo petatah dan petitih. Jadi dalam lamo kita tak basuh nyampang kok terbaca dan bulinan bukan boleh mau pakai kita kesadonya. Untung bermanfaat untuk ambo faedah untuk kita sadonya. Jadi petatah dan petitih. Itulah mungkin barangkali lah biasa kita donga di lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada juga orang ecean pituah. Mungkin ada juga orang ecean pesambahan, nasihat. Tetapi secara ilmiah mungkin diterjemahkan petatah itu dari kata tatah. Bahan nak ketek, nak pandainya berjalan ditatah-tatah. Dibimbing itu menatah. Kemudian petitih, katanya titih. Titih itu bagi cik orang kalau ada cik bonda tu dibuat jembatan. Ada nang kedi titih. Itu titian namanya. Itu asal katanya. Manitih. Sebetulnya kata-kata petatah dan petitih itu berarti sama. Itu menuntun orang untuk ke suatu maksud dan tujuan. Aku perundiannya itu aduh tembak di alamat. Kandang latibo di sasaran, tembak latibo di alamat. Berarti namanya cik itu tujuannya kan yang di dalam petatah petitih itu kan pembicaraan. Boleh kata kecil orang kini mungkin mahfuzat kata mutiara. Tapi dek Minangkabau dengan kiasan dengan mengecek bakat tokie tidak boleh mengecek langsung. Mungkin disusunlah dalam bentuk kata-kata nerancang. Itulah mungkin barangkali disebut salah satunya petatah petitih. Mungkin yang lain ada pantun, mungkin yang lain ada talibun, mungkin ada yang lain gurindam. Tapi yang khusus hari ini petatah petitih. Maka untuk memahami itu awak ada di Indonesia, bahasa nasional Indonesia. Maka untuk memaknai petatah petitih itu sesuai dengan arti yang dimaksud dari orang yang punya, tidak bisa diterjemahkan kadang-kadang di bahasa Indonesia. Tapi maksudnya itu memang harus dengan bahasa Minang menerjemahkan. Kita contohkan cik, ada itu orang tangan menconcang, berbahu memikul. Di bahasa Indonesia kan tangan mencencang, bahu memikul kan itu juga pituahnya. Tapi kalau terjemahan bahasa Indonesianya
teksnya, redaksinya itu terjemahan dalam bahasa Indonesia, berarti kerjasama maknanya. Nah, sudah diconcang ya tangan, misalnya ambil kayu dari rimbo, diconcang ya tangan, bawa pulang dipikul, kan kerjasama tibunya. Itu maknanya kalau bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita di Minangkabau sebetulnya maknanya itu enggak itu. Tapi maknanya adalah kita contohan. Nan babuek tangan. Termasuk bau miku. Bakir kira kita menerjemahkannya. Berarti enggak tepat. Joleh tangan dan mengajuan atau pasal bau bagai memikul tanggung jawabnya. Maka apa itu? Ada di situ namanya resiko kan. Walaupun di bahasa Indonesia itu terjemahannya positif, tapi di situ ada makna itu tanggung jawab. Resiko yang harus dipikulnya si bahu tadi. Maka joleh berbeda terjemahannya ataupun cara memahami pituah itu dengan bahasa Indonesianya atau di Minangkabau. Maka untuk menyambungkan perspektif itu, maka de para nenek mama kita orang-orang Sodiak dulu maka dibagilah untuk memahaminya itu, bentuknya itu dibagilah ompek. Nah, maka yang pertama tetap titik itu dalam bentuknya itu ada namanya tersurek. Nah, tersurek itu tertulis, tersirek, tersuruh, ada nanti cemo. Nah, itu ompek itu pembagiannya untuk memahaminya secara khusus. Nah, maka yang pertama adalah tersirat. Nah, tersirat pun mungkinlah bahasa Indonesia. Kalau bisa Minang mungkin tersirik ya. Jadi tersirik itu tersurat dulu. Nah, salah Pak. Tersurat tuh, tersurik, berarti teksnya tuh bacaan pituah itulah menggambarkan isi. Tidak perlu dipahami panjang-panjang. Maka contohnya masuk surga di iman tobuh, masuk neraka di laku awak. Nah, itulah joleh tuh. Selai kue iman tuh, insya Allah masuk surga. Kalau banyak laku dan buruk, itu masuk neraka. Contoh mata kena rancak, selera kena lemak, itu lah teks pituahnya itu lah menggambarkan isi. Itu yang pertama. Aku nanti tersirik. Tadi tersurik, ini tersirik. Tersirik itu payah agak lebih ada nalar untuk memahaminya. Kicik orang mungkin remang-remang, samar-samar artinya itu. Perlu penafsiran dan perlu kerja akal untuk memahami. Maka contoh pituahnya tuh kalau yang tersirik itu contohnya, kok takut wak di lambu ada di air godang, jangan berumah di tepi air kan gitu. Kok takut di lambu ada di air pasang, jangan berumah di tepi laut kan gitu. Kalau maknai secara teksnya tentu mode itu. Kalau nak takut je air tu jangan takut je gelombang, jangan berumah di tepi laut, jangan berumah di tepi air. Itu makna teksnya. Tapi yang dituju dek kalimat itu pituah itu ndak itu. Tapi apa? Kalau awak ni elok-elok saja jangan cari kerojo yang berisiko. Tapi ke situ tujuan pituah itu maksud. Nah, misalnya kalau nak jangan takut rugi, jangan menggalih. Kalau menggalih itu rugi ya dulu. Itu penggambarannya nanti sirik. Atau disangku anak tak penggolak, rupanya awak menjujai tak pandai ya. Disangku anak tak penggolak, rupanya menjujai tak pandai. Teksnya nggak joleh ada artinya kan. Cuma ndak itu deh yang dituju dek kalimat tuh. Misalnya dalam awak berusaha, awak dalam awak berusaha kok awak keceknya ndak beruntung, padahal usaha kurang. Nah, di situ awak kadang-kadang memahami itu perlu jo kaidah-kaidah. Maka selanjutnya yang ketiga adalah pituah itu dibaca atau pahami dengan sudut pandangnya, namanya dalam bentuk itu tasuruk. Tetapi titik itu ada yang tasuruk maknanya. Tasuruk itu artinya teksnya tidak menggambarkan itu,
Ndak itu yang dimaksud de artinya, arti kalimat petata petiti itu. Tapi yang lain perlu penalaran yang lebih mendalam. Contohnya duduk surang sempit-sempit, duduk sama lapang-lapang. Kalau pahami secara tulisan saya tuh ada kok duduk surang sempit-sempit ya pada lapang kan. Itu juga suruh maknanya. Tapi pituah itu konteksnya mungkin beda. Saya dalam memikiran sesuatu, kalau surang saya mikirnya sompi warnanya payah kan nih warnanya. Tapi ketika dibawa itu ke bersama di forum banyak usulan dan masukan. Nah, selesai masalah. Nah, itu maknanya dan tersuruh. Sudah itu contoh cik letak kayu dan jangan dikopiang ke cik orang. Jadi itu adalah maksudnya gambaran sikap orang tuh yang nekat nih. Nah dihadangnya satu. Apapun yang bersuara itu hanya siap dengan resikonya. Nah itu maksudnya tak kayu dan jangan dikopiang. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang terakhir adalah petata petiti itu dipahami dalam pembagian itu namanya non-tacemo. Non-tacemo itu agak kontroversial, agak berlawanannya, kontradiktif. Apa contohnya itu? Maka dalam petata petiti itu PC orang kok tempi nak diate, tu kurang nak di luar. Mungkin orang memandang orang Minang kok gali orang wak, PC orang. Tetapi makna yang dituntutnya itu tuh enggak itu. Maka apa artinya kalau wak makna itu tempi nak di atas itu kurang nak di luar tuh hati-hati. Hati-hati wak jo misalnya musuh dalam selimut. Itu yang dituntut de pituah itu. Bukan menyuruh awak berbuat licik. Berbuat jahe nah itu. Tapi ada prinsip kehati-hatian di situ dalam berbuat. Maka selanjutnya apa contohnya? Nah, biar bisa awak pahami cek lain. Jonji biasa muki ya, titian biasa lapuk. Nah itu barangkali kalau orang luar menilai orang Minang kalau itu pituah konsep dasarnya orang Minang itu gak gali aja orang Minang mah cek. Jonji biasa muki ya, titian biasa lapuk cek. Ingkar janji. Orang khianat tuh dilarang di agama. Ciri-ciri orang munafik. Tapi makna pituah itu, petata petiti itu enggak itu yang ditujunya penulis ataupun pengarang siswa di nenek moyang itu. Tapi yang ditujunya adalah biasa itu yang terjadi itu banyak janji itu biasa mukia. Dan biasanya ada itu. Maka di situ ada prinsipnya kehati-hatian. Nah, bukan untuk menyuruh untuk menjanji harus mukia taruh titian biasa lapuk dan biasa kan itu. Maka itu prinsip kehati-hatiannya supaya awak jangan berjanji kalau kamu janji kalau ndak kerja pun jangan berjanji. Nah, itu tuntutannya dari petata petiti itu. Maka barangkali itu yang dapat disampaikan dari ompek bentuknya petata petiti itu. Barangkali kau tidak sempurna, banyak kilap baiknya, patut di atas barisnya terbaca di bawah, patut di bawah terbaca di atas. Lafaz tutup aja makna. Beri moh boleh sana sadonyo tolong biasa panambona untung tibu dengan baik tandanya kita seandiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah selesaikah Ananda menonton video tadi? Apa yang dapat Ananda pelajari dari video tersebut? Nah, sekarang waktunya kita melakukan asesmen formatif. Ada 2 pertanyaan pada asesmen hari ini. Yang pertama, berdasarkan pembelajaran tadi, apa yang Ananda pahami mengenai pepatah petiti? Coba ceritakan. Yang kedua, pernahkah Ananda mendengar atau melihat orang sedang berpepatah petiti? Coba juga Ananda ceritakan
dan tuliskan pada buku Ananda. Kemudian, Ananda akan melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran Ananda hari ini? Apakah senang, biasa saja, atau tidak paham? Silakan Ananda pilih emo yang sesuai dengan hati Ananda dalam belajar hari ini.